Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajri dari Pariji. Kita sekarang bakal membahas seperti apa sih pemikiran politik Islam di Indonesia. Pemikiran politik Islam di Indonesia. Berbicara tentang pemikiran politik Islam di Indonesia, Minangkabau adalah suatu daerah yang melahirkan gerakan-gerakan pembaharuan Islam pada tahun 1900 yang dipelopori oleh kaum-kaum mudanya. Mereka adalah ulama-ulama muda yang dipengaruhi oleh gerakan-gerakan Wahabi di Arab Saudi dan juga gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Mesir. Dan mereka sangat sekali kuat dipengaruhi, gagasan-gagasannya dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Muhammad Rashid Ridho maupun Muhammad Abduh pada saat itu. Core dari gerakan ini antara lain adalah verifikasi verifikasi ajaran Islam. Verifikasi itu maksudnya apa sih? Pemurnian kembali ajaran Islam. Pembaharuan ini menimbulkan sebuah reaksi-reaksi yang direaksi oleh kaum-kaum tradisionalis tentunya, ataupun kaum-kaum orang tua pada saat itu. Akibatnya timbul polarisasi sosial dengan terciptanya golongan kaum muda pendukung gerakan pembaharuan dan juga pergerakan kaum tua yang mempertahankan status quo. Maka dari itu, gerakan ini berhasil membawa perubahan positif bagi kehidupan keagamaan pada masyarakat Minangkabau pada saat itu. Lahirnya banyaknya tulisan-tulisan, majalah seperti majalah Al-Munir, Al-Bayan, Al-Basrir, dan Al-Itikad adalah akibat dari semangat aliran baru ini. Semangat dari gerakan purifikasi Islam yang dipelopori dan menjadi obor bagi para ulama-ulama muda di Minangkabau pada saat itu. Di samping itu muncullah Tarbiyah Islamiyah dan juga majalah Al-Mizan sebagai apa? Sebagai antitesa dari kaum-kaum muda ini, dari gerakan-gerakan pembaharuan verifikasi Islam ini. Makanya banyaklah timbul diskursus-diskursus yang lebih kaya akan pemahaman keagamaan Islam pada saat itu. Nah, tepatnya di Alahan Panjang, di kota dengan bergemanya dominasi pengaruh gagasan-gagasan pembaharuan Islam ini, adalah tempat kelahirannya Muhammad Datsir. Tepatnya pada tanggal 17 Juli tahun 1908. Ini menjadi latar belakang nantinya bagaimana corak pemikiran politik Datsir terhadap pemikiran politiknya, terhadap pandangan politiknya. Faktor sosial ini menjadi faktor sosial yang telah tidak disampaikan tadi. Ini menjadi apa? Menjadi faktor kuatnya pengaruh gagasan-gagasan Islam dalam masyarakat Alahan Panjang, mendorong Pak Natsir untuk lebih mengenal gagasan-gagasan pembaharuan Islam pada usianya yang sangat muda, pada usia 8 tahun, dikarenakan terdapat sebuah norma atau aturan turun-temurun yang berusaha untuk memperkenalkan Islam secara dini gitu. Dan juga mensosialisasikan seorang anak agar belajar hidup mandiri dan menghayati nilai-nilai dasar Islam atau hakikat-hakikat ajaran Islam melalui adat dan tidak melalui surau-surau. Nah, sebelum kita masuk kepada core pemikiran politik Muhammad Datsir, kita perlu melihat dulu nih bagaimana latar belakang pendidikan Pak Natsir ini. Holland Independent School atau disingkat HIS yang didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad adalah seorang tokoh pembaharu di Padang ini. Ini adalah menjadi sekolah awal pertama Natsir masuk sekolah di tingkat dasar. Namun orang tua Pak Natsir ini memindahkan Pak Natsir ini ke HIS pemerintah Belanda di kota Solok dan lulus pada tahun 1923. Lalu dilanjut beliau sekolah ke Mulo. Nah, pada saat ini di kota Padang, di sekolah Mulo, lalu masuk ke Mulo Middle atau disebut
sekolah menengahnya sekarang masyarakat Indonesia. Nah, di Mulo ini Natsir tentunya disuguhi dengan pelajaran-pelajaran dengan berbagai lintas bahasa, Belanda, Inggris, dan juga bahasa Arab. Tentunya ini menjadi modal kekayaan bagi Natsir untuk apa? Untuk melahap buku-buku yang ada ketika pada saat itu. Dan hal unik terjadi pada saat ini adalah beliau masuk kepada Jong Islamic Bond atau Ikatan Pelajar Islam pada saat itu. Setelah berproses dalam pendidikan formalnya di Mulo, lalu beliau melanjutkan kajian formalnya ke sekolah AMS yang berada di Bandung. Dan itu menjadi pemantik awal Natsir untuk masuk kepada kajian-kajian politik. Pada saat beliau bersekolah di AMS, terdapat peristiwa penting di sini. Terdapat peristiwa terpenting. Peristiwa pentingnya adalah ketika beliau berhasil mengungkapkan keburukan sistem kerja dalam pabrik gula di Jawa Tengah yang dikemukakannya dalam sebuah makalah di hadapan teman-temannya dan guru Belandanya. Pada saat itu, Natsir dengan bukti-bukti yang konkret dan akurat menyangkal pandangan gurunya yang beranggapan bahwa sistem kerja kolonial di pabrik-pabrik gula di Jawa Tengah ini telah memberikan keuntungan kepada petani. Namun yang mendapat keuntungan besar adalah pemilik modal dan bupati yang memaksa rakyat supaya menyerahkan tanahnya kepada pabrik dengan sewa rendah. Maka dari sinilah Natsir tertarik dan ingin sekali terjun kepada dunia politik. Nah, selain itu juga Natsir di Bandung, itu Natsir bersentuhan dengan suatu ormas yang namanya Persatuan Islam. Selama tinggal di Bandung, Pak Natsir juga belajar pada tokoh utama Persatuan Islam, yaitu Ahmad Hasan. Peristiwa ini sangat tercatat di hidup Natsir sebagai peristiwa yang menariknya ke dalam gerakan perjuangan Persatuan Islam yang dipimpin oleh Hasan tersebut. Persatuan Islam ini resmi dibentuk pada September tanggal 12 tahun 1923 oleh sekelompok muslim yang menaruh perhatian pada kajian dan kegiatan keagamaan. Ide dari pendirian organisasi ini adalah berasal dari pertemuan yang bersifat kenduri yang kemudian berkembang setelah para perintisnya memperluas diskusi-diskusi tentang ajaran-ajaran Islam dan situasi pergerakan yang dihadapi kaum muslimin. Pada umumnya, reformasi Islam menjadi topik utama diskusi-diskusi yang diadakan oleh Persatuan Islam ini. Seperti tokoh Haji Jamjam, Haji Muhammad Yunus, dan Ahmad Hasan ini menjadi tokoh-tokoh utama dari terbentuknya gerakan Persatuan Islam, termasuk Pak Natsir di dalamnya sebagai anggota muda. Dan Ahmad Hasan adalah seorang ahli debat dalam setiap diskusi yang diadakan oleh Persatuan Islam. Arti pentingnya Natsir dalam kegiatan organisasi modern muslim ini karena keikutsertaannya itu terutama sebagai redaksi pembela Islam telah memperkuat posisi organisasi ini dalam menghadapi ancaman eksternal saat itu. Yaitu apa? Yaitu pergerakan yang dilancarkan oleh para misi dan zending Kristen yang digaungkan oleh kolonial Belanda pada saat itu. Nah, sekarang kita bakalan masuk kepada core yang menjadi pemikiran setelah melihat latar belakang pendidikan secara singkat, biografi secara singkat Pak Natsir ini yang bakal menjadi latar belakang bagaimana pandangan politiknya dan bagaimana pemikiran politiknya. Maka dari itu sekarang kita bakal masuk pada bagaimana core dari pemikiran politiknya Pak Natsir. Pak Natsir ini memiliki pandangan politik bahwa demokrasi itu adalah sebuah sistem politik yang sangat baik. Namun terdapat perdebatan yang sangat hebat dengan Pak Soekarno pada saat itu.
Pak Soekarno pada saat itu berpikiran bahwa politik dan agama itu harus dipisahkan dalam hal-hal ruang politik agama itu, karena ini hal-hal yang lebih berprivat. Dan Pak Soekarno beranggapan bahwa ketika misalkan agama bercampur adukan dengan sistem politik, maka pemerintahan di pemerintahan itu akan bersifat apa? Akan bersifat monarki. Yaitu anggapan awal Soekarno terhadap si sifat kepemimpinan Islam yang bersifat kekhalifahan. Nah, ini tuh sebenarnya kata Van-Atscher ini tuh sebuah kecacatan berpikir dari Pak Soekarno terhadap Islam. Karena apa? Karena Van-Atscher percaya bahwa ketika misalkan agama ini, karena itu tidak bisa, Van-Atscher mendebat hal itu, tidak setuju dengan hal itu. Karena apa? Karena sejatinya hakikat agama adalah membangun moralitas. Makanya tentunya agama tidak bisa dipisahkan dengan negara. Karena hal ini itu karena negara dan agama Islam tentunya itu adalah suatu hubungan yang integral, yang saling berhubungan secara khusus gitu. Karena menurut Van-Atscher, hakikat agama itu membangun etika dan moral. Ketika masyarakatnya sudah terbangun etika dan moralnya, maka apa? Maka kestabilan politik dan musyawarah mufakat yang terjadi di demokrasi di Indonesia itu bakal sesuai dengan kaidah-kaidah moral dan kaidah-kaidah etika itu. Dan tentunya ini tuh menjadi apa? Negara itu menjadi apa? Tentunya kata Pak Van-Atscher, menjadi alat supaya apa? Supaya agama itu semakin besar. Dan ketika agama semakin besar, maka keadaan moralitas masyarakat Indonesia itu semakin besar pula. Dan ketercapaian negara keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia itu bakal tercapai. Dan ini disebutnya Van-Atscher adalah teori demokrasi teistik. Teori demokrasi teistik ini memiliki 3 core pemikiran penting. Yang pertama adalah bagaimana demokrasi adalah sebagai alat terbaik dalam suatu sistem politik. Namun demokrasi ini bakal tidak sampai esensinya ketika apa? Ketika moralitas dan juga etika masyarakatnya itu tidak terbangun. Dan itu pun kritik Van-Atscher terhadap keadaan demokrasi di barat, yang dimana yang terjadi hanyalah pertarungan hak. Jadi tidak tahu apa yang menjadi hakikat manusia dan tidak tahu apa yang menjadi dari kewajibannya sebagai warga negara. Jadinya kritik demokrasi teistik terhadap demokrasi barat itu tuh karena di demokrasi barat itu tidak, yang terjadi itu hanya pertarungan hak yang terjadinya. Contoh misalkan Van-Atscher menganalogikan dalam bukunya itu Kapita Selecta bagaimana pertarungan hak antara masyarakat yang menuntut keadilan terhadap pemerintah, dan pemerintah merasa sudah terpenuhi kewajibannya sebagai pemimpin negara, tetapi masyarakat tidak merasakan. Dan ini tuh tidak ada jalan tengahnya. Kenapa demokrasi teistik ini menjadi jawaban dan menjadi kritik terhadap demokrasi barat? Karena dalam demokrasi teistik ini tentunya pengenalan kewajiban yang paling utama itu ditekankan kepada setiap insan manusia, kepada setiap manusia gitu. Karena dalam Islam tentunya ketika kita pengen mendapatkan suatu hak, maka penekanan terhadap kewajiban itu harus dilaksanakan. Ketika pemimpin menjalankan kewajibannya,
maka masyarakat pun akan apa? Akan menerima hak-haknya. Dan ketika masyarakat melakukan kewajibannya sebagai warga negara, maka pemimpinnya pun akan mendapatkan hak-hak sebagai pemimpinnya. Dan itu yang menjadi jawaban dari demokrasi yang kosong di barat. Karena apa? Karena demokrasi barat itu masih adanya hal yang kosong di mana penuntutan hak-hak ini dilakukan secara berlebihan, seperti gay, lesbian, penuntutan hak-hak kaum minoritas seperti itu mereka sudah lupa terkait hakikat apa yang menjadi hakikat dirinya sebagai manusia. Dan itu menjadi pemikiran politik yang mungkin pada saat ini diperlukan dalam kondisi Indonesia pada hari ini, ketika banyaknya hashtag Indonesia gelap dan juga banyaknya sekarang aksi-aksi massa dan juga banyaknya pemberedelan terhadap karya seni dan kritik pemerintah. Itu menjadi menjadi core yang sangat relevan gitu ketika kita menerapkan pemikiran politik panatsir demokrasi teistik di keadaan Indonesia yang sedang carut marut ini. Terima kasih, saya Ajri Ripana Alpariji. Wa may zakaru illa ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.